Banyak orang teman-teman sekalian, dia malas beramal. Dan dia berangan-angan seakan-akan amalan itu hanya akan bisa dia kerjakan kalau dibantu oleh orang lain. Ini mengkhayal. Kapan mau hadir majelis ilmu? Iya nanti. Kenapa nggak ajak saya? Kenapa selalu menggantungkan beramal itu dengan orang lain? Artinya kalau orang tidak ajak, antum tidak hadir di majelis ilmu. Artinya kalau orang tidak ajak qiyamul lail, salat malam, atau misalnya berbuat amal yang lain, sedekah, kita tidak kerjakan. Ini kekeliruan. Harusnya jangan tunggu orang lain mengajak kita. Tapi kita segera selamatkan diri kita. Selamatkan teman-teman. Menyesal. Amal-amal soleh yang kita kerjakan, atau yang luput dari kita, itu akan menjadi penyesalan. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Baihaqi, bahwasanya orang-orang mukmin pun pada saat masuk di surga, kata Nabi SAW, mereka masih mengenang beberapa amal soleh yang sempat luput mereka tidak kerjakan. Karena kalau mereka kerjakan derajatnya jadi lebih tinggi di surga. Tapi karena mereka luput, tidak kerjakan, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, maka akhirnya luput dari mereka. Masuk surga iya, tapi banyak peluang yang hilang dari dia. Ada juga sisi lain teman-teman sekalian, orang mau bertobat, tadi kan amal soleh, mau bertobat, tapi sama, butuh jangkauan tangan orang lain. Lalu kalau tidak ada orang yang merangkul dia bagaimana? Kenapa kamu tidak taubat? Iya ya, kapan ya? Jadi menunggu, tunggu ada tanda kutip tangan dari langit memberhentikan dia, tidak mungkin terjadi. Harus dia sendiri menyadarkan dirinya. Kalau kita tidak paksakan diri kita dalam beramal soleh, dan paksakan dalam meninggalkan dosa, pastikan teman-teman, syaitan akan berusaha agar tidak tertulis amal soleh di buku amal kita, dan terus saja tercatat dengan dosa-dosa. Abdullah bin Abdul Malik menceritakan tentang ayahnya. Abdul Malik seorang yang masyhur ahli ibadah. Dia bilang, saya dengan saudara saya kalau lagi jalan dengan ayah kami, setiap kali kami jalan di satu tempat, pasti ayah kami mengatakan, bacalah zikir ini sampai di pohon itu. Lalu kami berzikir. Tiba di pohon sana, ayah kami mengatakan, bacalah zikir ini sampai di pohon sana. Terus sampai kami pulang ke dari tujuan kami. Jadi tidak pernah ada waktu di mana tidak ada zikrullah. Begitu mereka memaksimalkan waktu mereka. Teman-teman sekalian, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, nomor 1715. Inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian dengan 3 hal. Wa yakrahu lakum thalathan. Dan dia pun membenci 3 hal dari kalian. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau yang ia ridhohi pertama dari 3 itu adalah kalian selalu menyembahnya. Selalu sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Dari ketundukan kepada ketundukan lain. Kepatuhan kepada kepatuhan yang lain. Dan jangan sampai kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Ya. Dan tidak boleh berpecah-pecah. Berada di bawah bahtera namanya ukhuwah. Berjalan di atas itu. Saling mengingatkan kalau salah, saling mendukung kalau benar. Wa yakrah lakum. Jadi tadi 2 itu adalah ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yang ketiga adalah wala tafarraku. Jadi 3 hal itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci wa yakrah lakum qila wa qal. Dan Allah sangat benci 3 hal. Yang pertama adalah berkata sesuatu yang tidak punya sumber atau tidak ada manfaatnya. Kata orang itu, saya dengar seperti ini dan itu, tapi tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat ilmunya, bukan zikrullah, bukan syukur, nggak ada. Ada orang begitu. Bahkan ada orang bersahabat, bertahun-tahun itu aja ceritanya. Diulang-ulangi. Dulu waktu kita masih SD, dulu waktu kita masih SMA, dulu waktu kita tinggal di kompleks sana, terus manfaatnya apa? Kalau antum mau sebutkan sekali cukup. Kalau begitu mubah, kenapa diulang-ulangi?
Kenapa enggak diganti dengan hal yang bermanfaat? Supaya buku amal kita terisi. Maka Allah benci yang pertama, qil wa qal. Suka berkata ini dan itu tapi tidak jelas sumbernya. Dan juga yang kedua adalah wa kathratus su'al. Dan juga banyak bertanya. Tapi bukan tujuannya karena ilmu ya. Maksudnya, contoh misalnya antum hadir di pengajian begini, ada orang, Masya Allah di sini tidak ada, tapi ini contoh saja. Ada orang, dilihat orang di sebelahnya, bajunya bagus. Merek apa bajunya? Beli di mana? Kalau dia mau beli oke. Tapi kalau tidak mau beli, semua apa yang orang pakai, semua orang apa, gerak-gerik orang semua ditanggapi. Pernah lihat orang seperti ini? Ada ya? Saya pernah lihat orang begitu tuh. Hampir semua ditanggapin sama dia. Apa saja yang dilihat ditanggapin. Dan tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Membuang waktu. Daripada itu berzikir. Bersyukur, beristighfar gitu kan. Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah. Lalu beliau berzikir. Tapi berdiri sendiri saja. Ada satu anak muda di sebelahnya tanya, wahai imam, kenapa anda berzikir? Beliau mengatakan, wahai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Beliau tersentuh itu, lalu beliau berzikir. Bukan karena zikir ngantar jenazahnya, tapi beliau tiba-tiba ingat, ini kalau saya meninggal seperti orangnya, saya tidak bisa lagi berzikir nih. Maka beliau isi dengan berzikir. Karena sudah diantar, tidak bisa lagi berzikir. Dan yang ketiga dikatakan wa idha'atul mal. Ini yang Allah benci, membuang-buang harta, ya. Enggak jelas gitu. Tentang potongan sabda Nabi SAW, qil wa qal, perkataan-perkataan yang tidak jelas sumbernya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Dinukil perkataan Imam Malik rahimahullah oleh Ibnu Battal, wa huwal iktsaru minal kalami wal irjaf. Banyak bicara dan menyebarkan berita yang membuat orang takut atau mungkin membuat orang kagum atau membuat orang tertawa, tapi nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Hanya sebatas saja cari simpati orang, ya. Itu maksud dari qil wa qal yang Allah tidak suka. Nahwa qaulun nas, seperti perkataan sebagian orang. Atau fulana atau fulanun kada wa mana'a kada wal khawdu fima la ya'ni. Seperti orang bilang si fulan memberi ini dan dia tidak dapat itu. Begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada orang nih dibicarakan di satu majelis, si fulan itu kemarin tidak diterima kerja. Baik. Terus antum ikut tanggapin. Oh iya, ada juga teman saya tidak diterima kerja. Terus pertanyaan sederhana, manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Di buku amal dicatat gak ini? Bermanfaat gak? Itu masalahnya. Daripada antum tanggapin sesuatu yang kosong begitu, oh si fulan tidak diterima kerjanya, ya sudah, gak ada manfaatnya, antum diam saja. Gak usah ikut-ikutan. Kalau memang harus ada di majelis itu. Daripada kita ikut timpali itu, sama, dia juga kosong, kita juga kosong, gak ada gunanya. Tanggapin rumah orang, tanggapin helm orang, tanggapin mobil orang. Di lampu merah, kalau lagi lampu merah, daripada lihat mobil orang mereknya apa, ya, dia pakai helm apa, zikrullah, gitu kan. Banyak bisa kita lakukan. Dengarkan ceramah, ya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hikayatu aqawilun nas wal bahthi anha. Masuk dalam istilah qal dan qil yang Allah benci tadi, perkataan yang tidak jelas, gak ada sumbernya, gak ada manfaatnya, adalah menceritakan perkataan orang yang banyak. Apa saja dinukil sama dia juga ikut-ikutan. Lalu dia sibuk membahasnya. Padahal tidak ada gunanya bahasan itu. Kama yuqal, seperti kalau diucapkan, qala fulanu kada, wa qila anhu kada, mimma yakrahu hikayatahu anhu. Seperti misalnya kata beliau, seseorang mengatakan si fulan berkata seperti ini, dan atau seperti itu. Dan sebenarnya hal itu tidak disukai sebagai bahan cerita. Imam Nawawi rahimahullah menanggapi dalam syarah Sahih Muslimnya tentang qil dan qal yang Allah tidak suka ini, al-khawdu fi akhbarin nas.
sibuk menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan oleh manusia, wahikayat ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim, ya. Dan menukil berita-berita tentang manusia dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti banyak membicarakan aktivitas mereka atau gerak-gerik mereka, ya. Seperti itu. Jadi tidak ada manfaatnya. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian beberapa sikap dari para salafus saleh, bagaimana mereka coba memaksimalkan waktu mereka. Dan bagaimana sebenarnya mereka merasa penting sekali dan pelit dengan waktunya. Pelit. Dinukil dari Sa'id Al-Hariri, beliau mengatakan para salaf ketika berada di waktu siang sibuk memenuhi hajat-hajat mereka yang dibutuhkan dari mencari nafkah. Kalau dibutuhkan, beliau cari nafkah. Para kaum laki-laki karena butuh untuk itu dan diwajibkan. Dan memperbaiki kehidupan mereka. Sedangkan di sore hari atau masuk malam hari, maka mereka dalam keadaan beribadah tanpa berhenti. Bahkan di saat tidur pun, mereka niatkan untuk memberikan hak badan sehingga bernilai ibadah. Dinukil dari kitab Hilya al-Awliya, ya. Jilid 6, halaman 200. Kemudian juga dinukil Amr bin Dinar rahimahullah. Beliau membagi malamnya menjadi 3. Sepertiganya dipakai tidur, sepertiganya berdiskusi, sepertiganya sholat malam. Diskusi masalah ilmiah, ya. Imam Nawawi rahimahullah, kalau tidur malam, itu beliau tidur sambil berdiri. Salah satu dinukil kisah beliau. Meninggal belum 40 tahun kurang lebih, ya. Karya ilmiahnya banyak sekali. Tapi beliau kalau dinukil pernah saya dapat kisahnya, beliau kalau mau tidur sambil berdiri, sandar di dinding, kakinya satu diangkat, ya, disandarkan telapak kakinya di dinding, satunya berdiri menopang dia. Sambil pegang kitab dan tidur. Begitu bangun baca kitab. Dan beliau menghabiskan setiap hari membaca 13 kitab di 13 guru. Tema yang berbeda. Jadi kalau antum hadir satu kali begini, beliau 13 guru, 13 kitab yang berbeda setiap hari. Mungkin orang bilang, masa ada waktu sih? Iya, Allah bisa berikan keberkahan. Coba renungi teman-teman. Dalam sebuah riwayat dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengkhatam Al-Quran 30 juz di rakaat terakhir witir. Yang antum biasa baca Qulhuwallahu ahad itu, ya. Beliau khatam. Bagaimana kira-kira itu? Kalau kita belum terbiasa mengerjakan ibadah itu, pasti kita heran. Kok bisa? Masa sih? Karena kita belum mendapatkan keberkahan daripada ibadah itu. Kalau antum sudah biasakan kerjakan ibadah itu, maka jadi ringan dan berkah. Allah mudahkan. Bisa terjadi. Sulaiman At-Taimi menceritakan, atau Sulaiman At-Taimi diceritakan kisahnya oleh Hammad Ibn Salama, saya terjemahkan langsung saja. Dia katakan, kami tidaklah mendatangi Sulaiman At-Taimi, melainkan ia berada dalam keadaan ibadah kepada Allah. Jadi Sulaiman At-Taimi ini didatangi oleh murid-muridnya atau teman-temannya. Mereka mengatakan, kami tidak pernah temukan Sulaiman At-Taimi kecuali dalam ibadah. Lalu dirincikan, di waktu sholat, kami melihatnya berada dalam keadaan sholat. Di selain waktu sholat, kami mendapatinya, ya, beliau sedang berwudu, memperbarui wudu, atau menjenguk orang sakit, mengurus jenazah, atau duduk di masjid dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat. Seakan-akan kami tidak pernah melihat beliau bermaksiat sama sekali. Sama bukunya Hilya Aulia, ya. Hilya Aulia ini jilid 3 halaman 28. Jadi bagaimana mereka itu dari amal ke amal, dari amal ke amal, karena sudah faham. Ini pada saat meninggal, nggak ada kesempatan lagi beramal. Dan kita penentu daripada amal itu. Menyesal teman-teman kalau ada amal yang sempat tidak kita lakukan. Kalau dosa, ada peluangnya lalu tidak terjadi, antum melakukan, syukuri itu. Misal ada kesempatan berzina di satu waktu, lalu tidak terjadi. Sekarang kita taubat kepada Allah, jangan sesali. Oh coba dulu saya zina aja, sekarang saya bisa tobat, jangan. Karena setiap dosa ada konsekuensi hukum kan. Bisa ada hukumannya. Justru syukuri kalau tidak terjadi. Tapi kalau amal soleh luput, sesali. Kenapa?
Karena tidak bisa terulang. Saya punya pengalaman pribadi teman-teman. Di Jakarta, biasa antara sholat duhur itu dari setengah 12 siang, itu bisa pindah bertahap sampai ke 12:10. Jedang waktu gitu ya, selisihnya. Satu waktu pernah berubah jam itu. Dari jam 12:10, azan duhur, mundur dia. Saya subhanallah tidak perhatikan, mundur berapa menit aja. Ada tamu, seorang ikhwah datang ke rumah, terus kami ngobrol-ngobrol. Saya lihat jam tidak terdengar azan, rupanya mikrofon masjid dekat rumah rusak. Qadarullah saya lihat jam kok 12:10. Ini pas nih, kita ke masjid aja. Ayo kita ke masjid, akhi, ayo sama-sama. Saya boncengan naik motor. Pas tiba di masjid, begitu tiba di dalam, pas pintu masjid, saya lihat imam sudah sujud rakaat pertama. Sujud pertama di rakaat pertama. Waktu itu teman-teman saya tiba-tiba berpikir begitu. Subhanallah. Luput dari saya nih. Dan luput ini seumur hidup. Saya tidak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau ikut takbiratul ihram supaya dicatat malaikat. Gak bisa. Akan dicatat sampai hari kiamat nanti, Khalid ini luput sholat duhur di hari itu. Beda pahalanya dengan orang ikut dari awal takbiratul ihram pertama. Coba bayangkan. Ini banyak sekali dilalaikan oleh sebagian ikhwah. Azan baru mau wudu, akhirnya ketinggalan. Ketinggalan sholat qobliyah, ketinggalan doa antara azan dan iqamah, ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Banyak keutamaan hilang dari dia. Hanya kena lalai. Kenapa enggak hadir sebelum azan? Gitu kan? Kenapa enggak berusaha agar berada di saf pertama, menghadiri doa antara azan dan iqamah? Maksimalkan. Dan tidak ada yang bisa buat itu kecuali diri kita sendiri. Ceramah Khalid Basalamah menyampaikan pentingnya mengambil inisiatif pribadi dalam beramal saleh tanpa bergantung pada orang lain. Banyak orang sering menunda amal baik dengan alasan menunggu diajak atau diberi motivasi, padahal seharusnya kesadaran untuk berbuat baik datang dari diri sendiri. Beliau mengingatkan bahwa setiap amal yang terlewat akan menjadi penyesalan di akhirat, bahkan bagi orang yang sudah masuk surga. Oleh karena itu, kita harus segera bertindak untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Dalam ceramahnya, Khalid Basalamah juga menggarisbawahi sikap para salafus syalih yang sangat menjaga waktu mereka dengan mengisinya dengan zikir, ibadah, dan kegiatan yang bermanfaat. Mereka bahkan merasa pelit terhadap waktu yang terbuang sia-sia. Nabi Muhammad SAW menekankan 3 hal yang diridek Allah, yaitu menyembahnya tanpa menyekutukan, berpegang teguh pada tali Allah, dan saling mendukung dalam kebaikan. Sebaliknya, Allah membenci pembicaraan yang tidak bermanfaat, bertanya hal-hal yang tidak berguna, dan membuang-buang harta tanpa alasan yang jelas. Ceramah ini juga menyoroti pentingnya memahami peluang amal dan menghindari dosa. Khalid Basalamah mengisahkan pengalaman pribadinya yang menunjukkan betapa penyesalan datang ketika kehilangan kesempatan untuk beramal, seperti ketinggalan takbiratul ihram karena kelalaian. Beliau mengingatkan agar kita tidak menunda-nunda ibadah, seperti menghadiri masjid lebih awal, dan memastikan setiap momen diisi dengan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Hanya dengan kesungguhan diri, kita bisa memaksimalkan amal saleh dan meraih ridho Allah.